Ya, sebelum kita memulai ceramah malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 26 Desember 2022, hari Senin, dari tempat meditasi Satta Arya Dana. Kita lagi retret 10 hari ya. Nah, di retret ini Bante ingin menjelaskan tentang Sabba Sawa Sutta. Sabba Sawa Sutta ini bisa kita temukan di Majjhima Nikaya ya. Jadi di Majjhima Nikaya buku pertama ya disebut sebagai Mula Panasa ya. Jadi 50 sutta yang pertama tuh ya, makanya ada kata panasa. Jadi di Mula Panasa itu di buku pertama berarti ya, berarti Majjhima Nikaya ini ada 3 buku. Jadi total ada 152 sutta ya untuk Majjhima Nikaya ya. Kitab pertama, buku pertama itu 50 buku, 50 sutta sorry ya. Nah, kitab yang kedua juga 50 sutta, kitab yang ketiga 52 sisanya. Nah, jadi sutta ini merupakan sutta kedua. Dari 152 sutta ini dia sutta yang kedua. Oleh sebab itu dia di kitab yang pertama ya. Nah, arti kata sabba, asawa, nah, sutta si sutta ya, ajarannya, atau kadang diterjemahkan diskursus ya. Nah, itu artinya ajaran. Terus sabba itu semua. Ya, kayak kita sabe, sata, semua makhluk. Nah, asawa itu kotoran. Susah terjemahinnya ya, kadang bisa diterjemahin seperti alkohol ya. Karena perumpamannya itu seperti kalau zaman dulu ya bikin alkohol itu awalnya terjadi secara natural ya. Jadi di pohon, nah pohon kita tahu kalau pohon ada lubangnya ya, kadang ada lubang di pohon atau di badannya, di ranting juga bisa. Nah, lubang ini jadi kayak mangkuk. Jadi kayak mangkuk. Nah, kalau dia kayak mangkuk gitu, kalau hujan kan berarti masuk air. Nah, air menggenang di sana. Nah, kadang kalau pohonnya itu ada buah, ya, nah buah jatuh ke dalam sana. Nah, lama-kelamaan ya manisnya dari buah itu kan terfermentasi itu. Nah, dia lama-lama jadi alkohol. Burung yang datang juga mabuk. Monyet datang minum juga mabuk. Ya. Jadi kadang diterjemahkan jadinya seperti alkohol, ya, minuman fermentasi. Nah, intinya apa? Kalau kenapa Buddha pakai istilah ini ya? Itu karena sama aja kita di samsara ini kan panjang kali ya, nggak ada awal dijelaskannya ya. Nah, karena begitu panjang itu kayak ya buah itu yang menggenang lama akhirnya terfermentasi ya, jadi sesuatu yang bikin kita mabuk. Nah, tapi ini mengacu kepada apa? Mengacu kepada kotoran batin kita nih. Ya, kotoran batin kita ini selama samsara ini ya, dia kan nggak pernah dibersihkan. Jadi kayak dipendem terus ya, akhirnya dia bikin kita makin lama makin mabuk. Ya, semakin kuat kotoran batin kita, kayak kita mabuk. Kalau orang mabuk itu gimana sih? Lupa diri. Nah, yang tadinya nggak berani membunuh, jadi berani membunuh waktu kita mabuk. Nah, jadi makanya salah satu supaya tidak mabuk juga ada sila, ya, sila kelima. Karena apa? Itu adalah yang
bisa jadi penyebab kelalaian. Akhirnya kalau sudah lalai, melanggar sila yang pertama, kedua, dan semuanya terlanggar. Ya. Nah, itu sekilas penjelasan tentang kenapa sutta ini disebut sebagai sabasawa. Nah, jadi seluruh, apa terjemahannya? Alkohol, nggak bagus juga ya. Jadi seluruh kotoran lah kita bilang ya, kotoran batin. Nah, maksudnya apa? Sutta ini ya, Buddha tuh mau jelasin, memang sih khususnya ke para biku. Tapi ya, kalau kita ikutin ini, semua orang yang butuh atau ingin membersihkan kotoran batin, ya, khususnya seperti meditator seperti kalian ya, khususnya yang mencari spiritual, yang mencari pencerahan, ya, mau terbebas dari kotoran batin. Nah, perlu tahu ya, Buddha ajarin ini untuk apa? Nggak cuma meredam, tapi juga mencabutnya. Nah, itu. Jadi di awal ya sutta ini berisi seperti ini. Ewang me sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati jetawane anatha pindikasa arame. Nah, ewang me sutang, demikian yang saya dengar. Nah, ini saya di sini siapa? Bhante Ananda. Nah, karena beliau yang telah berjasa ya melestarikan ajaran Buddha. Jadi kalau kita lihat di depannya ewang me sutang, semua sutta di Pali itu ya Tipitaka. Nah, itu karena Bhante Ananda. Demikian yang saya dengar. Ya. Nah, meskipun banyak penjelasannya kenapa beliau menuliskan ini ya, atau menaruh kata ini di depan ya. Artinya apa? Dia nggak bikin-bikin sendiri, salah satu artinya. Dia nggak tambahin, tapi ini saja yang saya dengar. Ya, saya dengar begini, bukan ajaran saya. Ya, nah itu prioritasnya sih di situ. Ya. Nanti kalau kita memang khusus belajar Pali, baru Bante jelasin. Ada beberapa ya penjelasannya kenapa beliau menyebut sebagai ewang me sutang. Demikian yang saya dengar. Ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati. Nah, jadi satu hari ya, satu waktu Bhagawa Buddha kita ya tinggal di wihara ya, wihara yang didanakan oleh Anatha Pindika ya, di hutan Jeta. Ya, nah di sana hutan ini di mana? Di kota Sawati katanya. Nah, waktu itu Buddha sedang tinggal di sana. Nah, artinya sutta ini ya dibabarkan Sang Buddha ya, dijelaskan Sang Buddha pada saat beliau bertempat tinggal di Jetawana ini ya. Nah, di Atthakatha jelaskan ya, memang nature-nya Atthakatha ya, sifat alami dari Atthakatha itu atau cara penulisannya itu kalau di sutta yang awal itu penjelasannya panjang ya. Satu persatu semua dijelasin ya. Nah, misalnya Sawati, apa itu Sawati? Kenapa disebut sebagai Sawati? Kota Sawati namanya ya. Nah, siapa yang pernah ke India? Nah, pernah ke Jetawana? Pernah ya? Berapa luas enggak? Luas, Jetawana luas ya? Kira-kira berapa luas? Enggak sadar ya? Oke. Nah, nanti kita bisa kira-kira ya. Berapa luas di sana. Oke, jadi Sawati, kota Sawati. Kenapa disebut sebagai Sawati? Ya? Di Atthakatha ya dijelaskan bahwa Sawatasa isino niwasa thana bhutan nagari. Ya. Jadi sebuah kota yang dulunya tuh ada satu pertapa tuh tinggal di sana. Gitu. Satu pertapa ini namanya siapa? Sawata. Ya. Nah, jadi mengambil nama pertapa tersebut, ya, jadi nama kotanya Sawati. Nah, Dolo bukan begitu ya, bukan nggak ada pertapa Dolo. Dolo artinya apa? Gunung. Ya. Saribu Dolo artinya banyak gunung. Ya. Nah, itu dari kata Sawati, tapi itu sebetulnya katanya sejarah saja ya, kemungkinan cuma
mirip-mirip aja namanya ya, jadi dipakai nama itu ya. Nah, tapi kalau di Adhakatha sendiri menjelaskan bahwa Sawati itu apa? Yang kinci manusanang upabhoga paribhogang sabameta atiti sawati, katanya ya. Nah, karena di Sawati ini ya, semua yang manusia mau cari itu bisa didapatkan. Apa itu? Apakah harta atau benda ya, atau misalnya makhluk kayak apa? Sapi, kambing, kuda gitu ya. Nah, bahkan apa? Hiburan. Ya. Jadi yang memiliki kesadaran sama yang tidak memiliki kesadaran. Jadi mebel, furniture juga bisa dapat. Jadi semuanya intinya dapat ya. Berarti kelihatannya kota agak besar ya. Lumayan maju. Tapi kalau maju berarti apa? Kesenangan indranya juga tinggi ya. Semua bisa didapatkan ya. Nah, itu. Jadi yang untuk manusia-manusia cari ya. Nah, di Winaya juga ada dijelaskan ya. Waktu para pedagang-pedagang dari Rajagaha. Rajagaha jauh nggak dari Cetawana? Yang pernah pergi? Nah, Rajagaha sebetulnya dia kota yang lebih besar dijelaskannya. Kerajaannya juga lebih besar ya, dipimpin oleh Raja Bimbisara. Nah, Sawati ini sebetulnya dia kayak bagian dari Rajagaha ya. Nah, mereka hubungan dagangnya bagus sekali ya, tapi enggak sebesar Sawati, enggak sebesar Rajagaha. Ya. Nah, Rajagaha itu dikelilingi 5 gunung. Nah, terus dulu ya di Rajagaha bahkan enggak serame di Sawati. Ya, kesenangan indranya enggak seintens di Sawati ya. Nah, di Sawati ini semuanya lengkap. Katanya banyak pagoda. Pagoda di sini maksudnya mungkin kalau zaman sekarang apartemen ya. Bangunan bertingkat 7, bertingkat lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kalau zaman dulu tuh mungkin karena apa ya? Pandangan ya, kayak hoki. 7 tuh hoki. Ya. Sering kali kan kita di Dhamma juga kita ketemu ya. 7 tingkat lah ya, 7 faktor pencerahan lah, 7 ya, kayaknya 7 tuh hoki gitu. Nah, di zaman dulu juga bangunan ya 7 tingkat disebutnya begitu ya. Kalau enggak kelipatan 7 dan sebagainya. Nah, di Sawati itu banyak katanya ya, gedung-gedung tinggi, berarti kelihatannya memang seperti kota ya sudah. Nah, dulu pedagang-pedagang dari Rajagaha ya, atau bahkan menteri-menteri dari Rajagaha ya, mereka kalau berdagang di Sawati, mereka sembari dong. Biasa kan orang dagang nggak cuma dagang doang ya, enggak, entertain ya. Nah, jadi juga ada kia-kianya. Jadi waktu pergi-pergi itu, mereka pas pulang, mereka lapor ke Raja Bimbisara. Di kota kita Rajagaha ini enggak serame Sawati, enggak semenarik Sawati, enggak banyak hiburan. Ya. Nah, gimana kalau kita juga seperti Sawati? Nah, khususnya yang satu itu ya, yang dijelaskan seperti ornamen dari Sawati itu ya. Nah, kalau ornamen itu mungkin kayak perhiasan kali ya. Jadi kalau cewek misalnya ya, atau cowok, ya udah rapi, udah tampan ya. Tapi kalau kayak nggak ada anting-anting atau nggak ada hiasannya, kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, gitu juga kota ini juga gitu ya. Nah, yang perhiasannya nih siapa? Ambapali. Ya. Ambapali wanita penghibur. Ya. Nah, di Sawati terkenal ada Ambapali. Nah, terus akhirnya di Rajagaha juga minta. Ya. Kalau bisa kita juga kayak punya Ambapalinya di Rajagaha gitu. Nah ya. Nah, waktu itu jadi ada satu perempuan namanya Banti lupa siapa ya. Saingan Ambapali. Nah, itu kira-kira ya, jadi kita tahu oh Sawati ini kayak apa. Tapi Buddha bukan tinggal di kota ya. Buddha tinggal di mana? Cetawana. Nah, wana itu artinya hutan. Ya. Kayak Wanayasa. Berarti Yasa itu terkenal
Ya, jadi hutan yang terkenal. Nah, jadi wana itu artinya hutan. Jeta artinya apa? Atano pacadhika janang jina titi jeto. Ya. Jeta itu dari kata jina, menang, ya, kayak Bante Jina Damo gitu ya. Nah, jadi menang katanya, jina ini artinya menang. Jina Nanda, Jina Damo gitu ya. Nah, atano pacadhika janang jina titi jeto artinya adalah karena mampu memenangkan musuh sendiri. Nah, musuh sendiri apa? Ya bisa saja beneran musuh ya, dari negara lain musuh ya, atau dari dalam kilesa kita, kotoran batin kita. Nah, siapa saja yang bisa memenangkan ya, musuh pribadi, musuh diri sendiri, bisa disebut sebagai jeto atau jina. Ya. Nah, makanya kadang Buddha juga disebut sebagai jina. Ya. Buddha kadang disebut sebagai jina, jadi pemenang. Ya. Nah, itu orang yang menang. Nah, tapi bukan berarti hutan ini menang dari apa ya, enggak? Nah, bukan ya. Tapi maksudnya itu manggala kamyataya. Ya. Tasa ewa nama mewa katanti jeto, katanya gitu ya. Manggala kamyata, supaya apa? Berasosiasi dengan berkah. Itu ya. Jadi nah, kasih nama anak bisa Jeta gitu ya, bisa juga, atau Jina gitu ya. Nah, bisa juga biar apa? Biar penuh berkah katanya. Jadi hutan ini dikasih nama apa? Hutan Jeta ya, supaya penuh berkah. Nah, terus juga ada satu raja ya, bukan raja, pangeran dia itu ya, Raja Kumara. Namanya Jeta juga ya. Nah, balik lagi ya, karena penuh berkah ya, namanya itu jadi dikasih nama lah Jeta, Pangeran Jeta. Nah, apa hubungannya ya hutan ini sama Pangeran Jeta? Oh, ternyata pemiliknya itu ya si Pangeran Jeta ini. Nah, jadi ya. Terus, nah itu kenapa namanya jadi hutan Jeta ya, kita udah tahu. Nah, sekarang Anathapindika, siapa dia? Ya. Nah, mungkin banyak yang tahu, bahkan kita ya, ada wihara ya, namanya Anathapindika. Nah, apa sih artinya? Sesungguhnya Anathapindika itu adalah seseorang murid Buddha. Ya. Nah, dia itu sangat dermawan. Ya. Sangat dermawan. Jadi sebetulnya Anathapindika ya, bukan nama aslinya. Nama aslinya dikasih papa mamanya siapa? Sudatta. Ya, nah, Sudatta. Nah, nama aslinya Sudatta. Dia dapat julukannya apa? Anathapindika. Nah, itu sebetulnya dari kata apa? Anatha. Anatha artinya adalah orang yang biasanya miskin, yang membutuhkan bantuan orang lain untuk penghidupannya gitu ya. Biasanya pengemis gitu atau pertapa ya. Jadi selalu menerima derma makan gitu ya, menerima pertolongan orang. Pinda ya, pinda itu sebetulnya bulatan atau makanan ya. Karena zaman dulu pertapa itu dapat makan pakai apa? Mangkuk kan. Bante itu pakai pata ya. Nah, terus yang dimasukin ke dalam apa? Pinda ini. Jadi sebetulnya gumpalan makanan itu ya, dalam bahasa Pali disebut apa? Pinda pata. Jadi yang kita sebut sebagai Bante pergi pindah pata, pergi pindah pata itu salah loh ya. Ya, bukan Bante pergi pindah pata. Nah, karena apa? Pindah itu artinya gumpalan atau bulan. Ya. Pata itu artinya dijatuhkan. Ya. Jadi gumpalan yang dijatuhkan. Nah, jadi makanan ini yang Bante belakangan terima itu yang disebut sebagai pindah pata. Makanannya pindah pata. Jadi pergi pindah pata ya salah dong ya. Istilahnya salah. Yang benar apa? Pindah cara. Pindah cara. Acara artinya mengembara.
mengembara untuk mengumpulkan si pinda ini, si makanan ini. Jadi aktivitasnya adalah Banti pergi pindah cara, bukan pindah patah. Salah ya. Nah itu dibetulin. Terus, nah jadi anatta pindika. Kenapa dia dapat sebutan gitu ya? Pindika di sini berarti bukan gumpalannya lagi, tapi orang yang suka memberi gumpalan ini, makanan ini ke siapa? Anatta, orang-orang yang pantas ditolong itu. Nah karena katanya dia ini sangat dermawan, ya, penuh karuna, sangat dermawan, selalu dia bisa mengalahkan kekikirannya, rasa pelitnya itu, dan selalu berusaha. Nah, kalau dia ngelihat orang datang untuk ngumpulin dana makan, pasti berusaha untuk dana. Ya. Nah karena dia punya sifat yang untuk selalu mau membantu orang-orang seperti ini, dia disebut sebagai anatta pindika. Ini sebutan berarti ya, kayak gelar dia, ya, orang yang sangat dermawan. Nah, wihara ini ya disebut sebagai wihara yang didanakan oleh anatta pindika, karena memang dia yang mendanakannya. Ya. Nah, awalnya tanah ini atau hutan ini milik siapa? Pangeran Jeta. Ya. Nah, jadi waktu itu dia udah temu nih ke tempat ini ya. Nah, ini bukan di dalam Sawatinya ya, tapi karena dekat kota Sawati, dia hutan di luar. Nah, kalau kalian perhatiin ya, kalau zaman dulu ya, kota atau desa itu ya, dia ada gerbangnya. Nah, biasa kalau udah malam ditutup, terus ada gerbang, gitu ya. Nah, mungkin kalau pernah dengar film-film kungfu zaman dulu ya, nah, kita perhatiin mereka mau masuk gerbang itu kayak harus ada lapornya ya, dicek pengecek dan lain sebagainya. Nah itu kalau malam ditutup. Ya. Nah kalau secara winaya di luar gerbang itu ya, nah, paling satu lemparan batu ya, jauh sampai lemparan batu itu masih daerah kota atau desa. Nah, tapi udah di luar lemparan batu itu ya, itu sudah disebut hutan. Nah jadi ya, kalau kita bilang biku tinggal di hutan, ya, bukan berarti jauh dari kota. Nggak begitu jauh dari kota. Karena Buddha juga bilang bahwa tempat pindah cara, ya, desa atau tempat kita pindah cara itu nggak boleh terlalu jauh, juga nggak boleh terlalu dekat dari wihara. Nah di Winaya juga dijelaskan, wihara kayak apa sih, harus ada kriterianya gitu ya. Yang kalau siang itu enggak sibuk, enggak kedengeran suara umat ya, banyak orang mondar-mandir gitu ya, atau kesibukan dari kota tuh enggak kedengeran gitu. Nah kalau malam juga enggak banyak orang mondar-mandir. Nah jadi nah jadi hutan itu bukan berarti jauh banget gitu ya, tapi ada sih ya yang memang suka tinggal yang memang suka tinggal memang jauh, tapi biasanya yang kalau jauh banget itu ya, nah mesti punya apa, apinya ya, mesti bisa terbang dong, enggak ya, karena jalan terlalu jauh habis waktu, terus kalau udah terlalu capek mana bisa meditasi habis makan ya, enggak. Nah jadi kalau mau terlalu jauh biasanya mereka punya kesaktian. Jadi terbang dulu, udah deket desa, nah turun, baru pindah cara. Ya? Nah jadi kalau belum sakti, jangan jauh-jauh. Ya? Gitu. Nah jadi begitu jauh nggak begitu dekat, ya, katanya gitu. Nah kalau bikuni nggak boleh. Bikuni nggak boleh tinggal di hutan. Ya? Makanya perihal tinggal di hutan, bikuni itu nggak boleh kalau du tangga gitu ya. Nah, tudong gitu nggak boleh bikuni. Nah, jadi dia tinggalnya di mana? Di dalam kota dia harus ya. Kenapa? Karena banyak kasus bikuni ketinggalan lah, gerbang pintu udah ketutup, mereka banyak yang dijahilin orang, ya, dinodai dan lain sebagainya. Nah, jadi muncullah peraturan bikuni nggak boleh bermalam di luar kota. Meditasi di luar boleh, tapi sebelum apa namanya tuh malam ya.
matahari terbenam mereka harus sudah masuk kota. Wiharanya di dalam. Nah itu. Terus si Anathapindika ini kan waktu itu dia sudah jadi Sotapanna. Sudah punya keyakinan yang kuat sama Buddha Dhammasangga. Akhirnya dia rencana mau dana wihara. Ya. Nah dia cari tempat, ketemulah ini, cocok ya. Nggak begitu jauh, nggak begitu dekat juga. Nah di kota Sawathi ini ya, dia ada beberapa wihara. Satu wihara namanya apa? Ini ya, wiharanya Anathapindika. Jadi biasanya dikasih nama apa? Jetawana, karena letaknya di hutan Jeta. Nah ini dia di sebelah barat berarti, sebelah barat dari Sawathi. Nah ada lagi wihara yang didanakan oleh Wisakha. Wisakha itu juga donatur luar biasa, ya. Murid Buddha juga, cewek. Nah dia dana namanya Pubarama. Arama, oke kita bisa terjemahin sebagai wihara. Ya. Puba artinya apa? Timur, sebelah timur. Ya. Nah jadi ini kota Sawathi. Ya. Nah di luar kota Sawathi itu ada hutan. Hutan sebelah kanan itu berarti sebelah timur ya. Itu Pubarama, Wisakha yang dana. Nah Buddha 6 wasa di sana. Berapa lama? 6 wasa. Total ya selama Buddha misionaris. Berapa lama Buddha misionaris? 45 tahun ya. 45 tahun Buddha misionaris. Jadi 6 tahun itu kalau di total Buddha sempat tinggal di Pubarama. Nah sebelah baratnya itu ini nih, ya, Jetawana. Berapa lama Buddha wasa di sana? 19 tahun. Lama ya? Nah gitu. Terus ada lagi wihara yang didanain oleh siapa? Ambapali. Ya wanita penghibur Ambapali. Dia juga mendanakan. Sebelum dia jadi bikuni ya, nah, dia ada dana satu wihara. Namanya apa? Ambawana. Wana juga hutan, amba itu apa? Ya pertama itu mirip nama dia ya enggak? Tapi artinya juga mangga. Hutan mangga si Ambapali. Ya. Nah tapi katanya paling banyak Buddha itu selama misionaris ya menghabiskan wasa di ini nih, wiharanya Anathapindika. Ya, jadi makanya sering kali kita dengar ya Ratana Sutta ya juga Anathapindika. Nah, terus Manggala Sutta juga Anathapindika. Gitu. Nah jadi banyak sutta Buddha jelasin di sana. Nah waktu mau beli ini ya dia beli dari siapa? Pangeran Jeta. Beli itu juga sebetulnya Pangeran Jeta bukan butuh duit ya. Memang Anathapindika yang mau beli. Main-main gitu ya, dia bilang dia buka harganya, dia bilang ya tutupin aja ini emas semua. Berapa luas tanahnya ditutupin koin emas. Nah itulah harga tanah ini. Jadi waktu itu katanya di Anathapindika ini habis berapa koin emas ya? 180 juta koin emas. Nah kita bayangin koin emas, misalnya katakanlah kalau koin di bukan Palembang ya, di Indonesia ya, itu paling besar berapa? 2 cm ada? 2 cm ya. Misalnya 2 cm ya, 2 kali 2 berarti 4 cm persegi. Nah kita bayangin disusun ya untuk nutupin tanah itu. Nah Banti pernah kurang kerjaan ya, hitung-hitung ya, Banti kayaknya kurang lebih 7 hektar. Nah entah benar nggak ya Jetawana 7 hektar atau enggak ya. Tapi ya itu tergantung kalau koinnya sebesar itu ya, 2 cm diameter 2 ya bukan ya, diameternya 2 cm. Halo, oke. Jadi ya kurang lebih ya. Nah itu dibeli dari siapa? Pangeran Jeta. Nah sebetulnya belum tutup semua pula itu ya. Berarti lebih dari 7 hektar ya. Nah jadi
Waktu itu masih sisa dikit kalau nggak salah. Nah, Pangeran Jeta itu dia jadi mau ikut dana juga dia. Nah, terus di bagian apa? Pintu gerbangnya khususnya. Jadi yang tadinya direncanakan sebagai pintu itu ya, tanah itu masih belum ketutup juga meskipun dengan 180 juta koin emas ya. Nah, jadi waktu itu Pangeran Jeta bilang, oh ya udahlah saya yang mau juga dana gitu ya. Nah, tapi dia juga katanya enggak ngambil duit. Dia enggak ambil, dia 180 juta emas itu enggak ngambil. Dia bikin apa? Dia berdana kayak apa ya? Di pintu masuk gerbang itu kayak ada monumen tinggi juga, ya, kayak apartemen gitu. Biasanya buat jaga, juga bisa buat lihat pemandangan. Ya. Nah, jadi namanya Pasada. Pasada itu kayak model pagoda kalau film apa Chinese kungfu gitu ya. Nah, pagodanya kan kayak berlevel-level ya. Nah, bangunan bertingkat itu namanya Pasada. Nah, 180 juta ini dia nggak ambil, dia bangun ya pintu gerbang beserta juga Pasada itu tadi. Nah, jadi dia juga ikut dana. Ya. Terus si Anathapindika ini ya, itu baru tanahnya aja 180 juta ya. Nah, untuk bangunannya itu juga 180 juta. Habis katanya. Terus juga dia dana lagi 180 juta untuk apa? Operasional. Ya. Untuk operasional di center itu, ya, jadi wihara itu. Jadi total habis berapa? 54 juta. Ya. 540 juta ya. 540 juta koin emas. Nah, itu total didanakan si Anathapindika ya. Tapi bukan berarti nilainya segitu ya, enggak. Karena belum termasuk apa? Pintu gerbang yang tadi yang didanain si Pangeran Jeta ya. Juga belum termasuk apa? Pohon-pohon katanya. Pohon-pohon yang berharga itu ya, yang tidak terhitung harganya, juga didanakan Pangeran Jeta ke Sangha dan Buddha. Mahal intinya ya. Nah itu. Oke. Nah itu cuma latar belakang aja, ya, latar belakang. Terus kenapa Bhante Ananda itu selalu menyebutkan ya, kedua-duanya? Kenapa nggak sebut aja Jetawani, Arame misalnya gitu ya? Tapi selalu bilang Jetawani, Anathapindika, Arame. Nah itu ada maksudnya. Ya. Karena Bhante Ananda itu ingin bahwa orang-orang yang mendengar sutta ini terinspirasi atas kebajikan dua orang ini. Ya. Jadi dua-duanya dimasukin. Nah di zaman sekarang kadang ya orang itu waktu bangun wihara atau berdana wihara ya tulis nama siapa? Donatur. Ya enggak? Bahkan kalau pilarnya aja ada donaturnya, pilarnya juga tempel. Keluarga Chong. Keluarga Lin gitu ya. Nah di altar juga nanti tempel. Nah sebetulnya itu ada perdebatan ya, pantas nggak pantas. Ada orang berpikir bahwa ini nggak benar-benar let go, ya? Nggak benar-benar apa lepas, ya? Masih mau nama. Tapi sesungguhnya ya ada ininya, ada manfaatnya di situ. Ya. Pertama menginspirasi ini sama aja, ya. Menginspirasi orang yang melihat ada yang. Bante ingat waktu Bante ke Mandalay ya, di sana ada pagoda, cetia lah kita bilangnya, Lumbini gitu ya, cetia. Itu satu cetia utuh, bukan utuh lah, disusun dari apa? Giok, batu giok, tingginya tinggi, lumayan kayak mungkin sebesar itu ada. Ya. Tapi kita nggak bisa masuk. Kalau di sini bisa masuk ya. Nah itu nggak bisa masuk. Dia kayak fondasinya juga digambar itu dicor ya, dimasukin itu daripada pakai batu itu yang kita pakai batu apa itu koral ya. Nah itu pakai giok. Ya. Tapi mungkin belum dibagusin ya, mas. Tapi batu-batu yang memang giok-giok ada ya. Nah itu utuh ya. Kokoh, penuh ya, padat.
Nah terus di dalamnya juga belum lagi ada Buddha-Budanya. Buddha-Budanya juga utuh dari satu giok. Ya. Nah ternyata donaturnya siapa? Satu orang. Satu orang nih. Nah itu juga wah luar biasa ya. Itu banyak menginspirasi orang tuh ya di Myanmar juga. Nah, ya. Jadi sebetulnya bukannya supaya orang yang berdana itu melekat, bukan ya. Toh dia juga sudah lepas itu. Dia tahu itu bukan milik dia. Tapi setiap kali dia merenungkan, oh ini dana saya loh ya. Happy. Nah itu bisa sampai dia meninggal. Makanya disebut sebagai apa? Tawara dana. Tawara artinya apa? Kokoh. Selalu ada di situ. Selalu di situ dan setiap kali dia ingat, happy. Nah itu ya menginspirasi dia. Nggak cuma menginspirasi donaturnya sendiri tapi juga orang lain. Nah ada satu lagi ya manfaatnya untuk segi bante yang tinggal di sana. Gimana? Karena di peraturan biku ya, Nisagya Pacittiya yang kedua, Udosita Sikkhapada. Nah biku itu melewatkan fajar itu nggak boleh lepas dari 3 jubah utamanya. Nah tapi ada keringanan, gimana? Misalnya kalau kuti ini ya, satu kuti ya, satu bangunan misalnya satu kuti seperti itu. Nah ini tergantung. Kalau donaturnya itu banyak keluarga ya. Nah itu perlakuannya berbeda. Kalau donaturnya satu, itu perlakuannya berbeda. Donaturnya satu itu maksudnya ya, ya satu keluarga aja. Ya bukannya satu orang, nggak harus satu orang, tapi satu keluarga gitu ya. Nah kalau banyak itu ya berarti patungan beberapa keluarga. Nah kalau patungan beberapa keluarga ya, nah itu harus senantiasa deket sama bantenya. 3 jubah ini. Nah tapi kalau misalnya satu keluarga saja ya, yang penting bantenya hanya ada di dalam ruangan itu, dia juga masih ada di ruangan itu. Hanya taruh di pojok ya enggak apa-apa gitu. Nah itu jadi bantenya perlu tahu ya supaya memang paling aman adalah kalau nggak tahu nih misalnya donaturnya siapa, nggak ada tulis juga ya satu keluarga apa 2 keluarga nggak bilang. Nah, jadi harus selalu deket lo, ya, khususnya deket fajar tuh. Ya baik paling aman sih begitu. Nah tapi kadang-kadang pingin ke toilet enggak. Nah jadi kalau misalnya begitu kan bisa agak jauh gitu, dilepas. Nah itu salah satu manfaatnya kalau kita tahu donaturnya itu siapa dan berapa. Dan juga apa, kalau zaman sekarang ya, kalau kita tahu, oh berarti kuti ini ada donaturnya, aman, batin itu tenang. Karena nggak ada sama sekali keterlibatan biku. Ya. Jadi ini murni dari umat awam gitu ya. Nah itu ada manfaatnya ya. Jadi jangan lihat negatifnya aja ya. Lihat wihara tempel-tempel itu melekat, bukan begitu ya. Lemnya melekat. Nah terus kita sampai jam 8 ya. Oke, berikutnya Tatrako bhagawa bhikkhu amandesi bhikkhawati bhadandeti te bhikkhu bhagavato pacasosung bhagavaita dawoca. Nah, jadi waktu itu ya Buddha bilang bhikkhu ya. Bhikkhu gitu. Terus bhikkhu jawab, "Ya, Bante, guru ya." Nah, terus Buddha melanjutkan, "Sabba sawa sangwara piya yang yo bhikkhave dese sami tang sunatha sadhu kang manasi karotha basi sami." Nah di sini Buddha bilang, biku-biku, saya akan mengajarkan sabba sawa sangwara, ya, pengendalian terhadap semua kotoran batin. Terus Buddha lanjutkan, kalian dengarkan itu, berikan perhatian dengan baik. Nah,
Kalau Buddha sudah ngomong begini ya, artinya Buddha serius. Jadi kalian juga harus serius. Nah, sutta ini penting ya. Khususnya untuk mereka yang mencari spiritual, yang mau melenyapkan kotoran batin. Ya. Begini caranya berlatih. Buddha tuh mau tekanin ya. Serius ya, dengerin dengan serius, dia bilang gitu. Terus biku bilang apa? Ewang Bante ya. Yes, Bante. Oke, jadi mereka udah siap dengar ya. Nah, ada kata menjelaskan kenapa Sang Buddha mau jelaskan Sabbasawa ini ya. Karena Buddha mau para biku itu ya, waktu berlatih itu ya, sekarang begini, kita berlatih sepanjang hari. Kalau kita memang sungguh-sungguh berlatih ya, itu nggak akan ada problem. Ya. Kalau kita selalu fokus batinnya ke objek meditasi ya, nah, sila kita juga aman ya, enggak? Ya, bukan berarti ya, ngelihat laron di lubang toilet ya, anapana. Terus langsung pencet di flash, bukan begitu ya. Tapi maksudnya kalau kita sembari fokus ya, kadang-kadang ya kepijak mati, ya, itu kan bukan pelanggaran. Terus kalaupun memang pelanggaran ya, nggak serius. Kadang ya peraturan Bante kan banyak. Ya. Ada pelanggaran yang sebetulnya bukan kama buru. Ya. Nah, cuma karena etika zaman dulu gitu ya, jadi kita masih jalanin gitu. Nah, tapi kadang-kadang terjadi pelanggaran nggak sengaja pun bisa terlanggar, ragu pun bisa terlanggar ya. Nah itu susah ya, makanya jadi Bante itu nggak mudah ya, banyak peraturannya. Nah karena itu, jadi kalau kita selalu meditasi sepanjang hari ya itu nggak masalah. Kadang-kadang pelanggaran ya nggak apa-apa, cuma itu ya nggak jadi kama buruk, itu penting. Yang kedua adalah nggak jadi penghalang pada saat meditasi. Nah, jadi kita harus tahu juga dong apa yang menjadi penghalang saat meditasi ya enggak? Nah, kalian tahu penghalang saat meditasi? Enggak. Nah, jadi yang paling penting adalah 5 kama buruk yang berat ya. Kayak membunuh bapak kandung, membunuh ibu kandung ya, membunuh arahat. Terus apa? Memecah belah sangha dan melukai Buddha. Ya, melukai Buddha. Nah, jadi kalau Anda nggak pernah melakukan 5 ini, oke, berarti aman dong ya. Setidaknya di kehidupan ini. Kalau dulu mungkin pernah, ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kehidupan ini. Yang dulu nggak bisa kita ubah lagi, kan? Nah, terus apalagi yang menghalangi meditasi? Anawitikama. Ya. Anawitikama kamantaria namanya. Ya. Kama yang jadi penghalang pada saat kita apa? Sudah tahu ini pelanggaran, tapi kita sengaja melanggar. Ya, jadi itu juga akan jadi penghalang waktu meditasi. Ya, nggak cuma penghalang waktu meditasi, ya, tapi juga bisa jadi apa? Objek ya, pada saat meninggal. Jadi bisa penghalang juga mendapat kehidupan yang baik. Nah, hati-hati, jangan dengan sengaja melanggar ya kalau sudah tahu. Karena kalau sudah tahu berarti apa? Itu kita tahu bahwa sudah diturunkan Sang Buddha peraturan itu. Nah, kita sengaja melanggar, jadi ada kama lain lagi. Nggak cuma kama dari pelanggarannya aja, tapi karena kita apa? Anadariya kama katanya ya. Kita nggak menghormati Buddha. Nah, jadi 2, makanya lebih berat. Ya. Tahu dan sengaja melanggar lebih berat daripada nggak tahu dan melanggar. Oh, kalau gitu nggak tahu aja Bante ya. Nah, nggak bagus juga ya. Nah, kalau tahu tapi melanggar ya, itu tuh biasanya kayak kita tahu membunuh tuh kama buruk. Tapi kadang kita tuh harus membunuh gitu. Jadi membunuhnya agak sungkan ya enggak? Masih geli-geli membunuhnya. Nah, tapi kalau orang yang sama sekali nggak tahu bahwa membunuh itu adalah kama buruk, oh bunuhnya itu sepenuh hati, ya? Sampai begini-begini pula, nah, nah itu kan kama buruknya makin berat. Nah, jadi
nggak tahu tapi sengaja melanggar itu lebih berat daripada tahu dan melanggar. Nah, jadi lebih bahaya maksudnya ya. Jadi nggak ada sama sekali pengendalian diri gitu. Nah, terus apalagi yang jadi penghalang? Kalau kita pernah menghina, ya, menghina Arya, orang suci. Nah, jadi misalnya kalau Anda sudah Sotapanna, tapi Anda pernah menghina orang yang arahat misalnya, ya udah, selama kehidupan itu, selama kalian belum pernah minta maaf ya, jadi nggak bisa naik lagi sakadagami, anagami, arahat, nggak bisa ya, meskipun berlatih. Ya meskipun sudah mencapai tingkat kesucian loh ya. Nah jadi itu hati-hati. Makanya kebiasaannya sering minta maaf itu juga bagus. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Sudah terngomong apa boleh buat. Nah nggak apa-apa. Tapi kalau memang tapi bukan sengaja sering-sering begitu ya. Nggak apa-apa lah. Nanti juga kan minta maaf. Beda ya. Jadi minta maaf itu supaya apa? Kamanya nggak jadi penghalang saja. Tapi kama mah sudah terjadi ya. Nah, bukan berarti kama itu terhapus loh ya. Bukan. Nah, jadi bagaimanapun harus tetap ngerem, penuh pengendalian diri. Oke, jadi kalau kita sepanjang hari meditasi sih tidak ada masalah ya. Tapi kalau kayak Bante ya, khususnya kan sutta ini diajarin ke biku. Biku itu kan banyak tugasnya, tidak cuma meditasi aja, ya enggak. Waktu pindah cara gimana sikapnya, waktu mengajar gimana sikapnya, waktu di dalam sangga berkumpul, meeting gimana sikapnya. Nah jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah waktu enggak meditasi seperti itu, kotoran batin bisa muncul enggak? Bisa lah, ya enggak. Nah kalau kita enggak ada pengendalian yang lain, cuma meditasi aja ya. Ya kalau kita beneran meditasi sih tidak ada masalah. Tapi masalahnya kita enggak mungkin sepanjang hari itu meditasi. Oke, kalau kalian 10 hari retret ya, 10 hari sepanjang hari meditasi masih oke, masih bisa. Ya, tapi nanti kalau kalian setahun retret, seumur hidup retret ya, kita enggak cuma sepanjang hari itu meditasi. Ya, pasti juga ngembangin hal yang lain. Nah, khawatirnya apa? Di momen-momen kita nggak meditasi itu, kotoran batin itu banyak kesempatan apa? Curi-curi muncul. Kita nggak sadar. Nah, oleh sebab itulah Buddha ngajarin, biar apa? Komplit, padat. Ya. Jadi perlindungan kita itu kokoh. Nah, intinya sih ya, untuk nyingkirin semua kotoran batin, dan nggak cuma nyingkirin, tapi juga apa? Meredam. Nah, oke, oleh sebab itu di situ sebutkan tesang bikunang upakilesa wisodhanang ading katawa asawa kayaya pati-pati dasanatang. Jadi memang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pati-pati ya, berlatih. Berlatih untuk apa? Untuk melenyapkan kotoran batin, menghancurkan kotoran batin. Tapi apa? Di depannya atau di sela-selanya itu kita harus tetap apa? Memurnikan upakilesa, penghambat-penghambat dalam meditasi. Nah, Bante juga sudah jelasin ya. Vipassana juga ada penghambatnya. Samatha juga ada penghambatnya. Ya, dua-duanya Bante sudah jelasin. Vipassana upakilesa Bante jelasin di kelas Kamathana. Ya, Samatha upakilesa Bante sudah jelasin di retret tahun berapa itu? 2021. Nah, ya, silakan dicari. Nah, kita lanjut. Tatha sang saba sawa sangwara pariya yanti sabe sang asawanang sawara karanang sawara butang karanang. Nah, jadi maksudnya adalah kayak ditutup gitu ya. Kotoran batin ini supaya nggak muncul gitu gimana? Batinnya tuh ditutup. Nah, nanti ada beberapa cara lagi ya. Nah, kalau kita telusuri satu sutta ini, ternyata Buddha itu mengajarkan 7 cara. Ya. 7 cara meredam, menutup, atau menyingkirkan kilesa, kotoran batin. Ya. Nah, yang pertama, dasana pahataba. Penyingkiran dengan melihat. Oke, nah ini yang pertama. Yang kedua, sangwara,
pahataba. Nah, sangwara ini tutup artinya. Ya. Seperti kita bilang indriya sangwara, artinya kita mengendalikan indera ini. Nah, waktu dia tidak liar, kayak kita tuh nutupin, ya, tutupin supaya dia terhindar dari objek-objek yang gak pantas gitu. Nah, nanti kita telusurin lagi satu persatu Buddha jelasin. Nah, yang ketiga itu apa? Patisewana. Patisewana itu artinya dengan menggunakan. Kita kan sebagai meditator nggak mungkin nggak pakai baju, ya. Nggak mungkin nggak makan. Kita juga butuh kadang obat-obatan, tempat tinggal. Nah, ini kan kebutuhan pokok yang tidak bisa kita hindari. Pasti kita akan bergantung sama hal-hal ini kan. Nah, tapi waktu kita menggunakan barang-barang itu harus bagaimana? Nah, itu patisewana pahataba, ya. Patisewana itu kebergantungan atau menggunakan. Terus yang keempat itu adiwasana. Adiwasana itu sabar. Ya. Semua kita sudah sedikit banyak belajar 3 hari ini ya untuk bersabar. Nah, nanti sabarnya bagaimana sih? Ya, sampai bagaimana sabarnya? Nanti kita dapat ya. Terus yang keberapa berarti? 5. Yang kelima itu apa? Pariwajana. Pariwajana itu artinya menghindari. Ya, jadi tetap ya kita sebagai orang yang berlatih bukan berarti kita cari apa ya? Saya mau tahu nih ya meditasi saya sudah sejauh apa. Jadi kita pergi ke tempat-tempat yang menimbulkan nafsu atau menimbulkan kemarahan. Ya, menimbulkan kesombongan. Ya, bukannya kita malah sengaja begitu, bukan ya. Tapi Buddha menjelaskan bahwa ada tempat-tempat yang harus dihindari. Untuk apa? Supaya kotoran batin nggak muncul. Oke? Nah, jadi pariwajana artinya menghindari, penghindaran. Ya. Nah, terus yang keberapa? Winodana pahataba. Dengan penyingkiran, penghapusan. Ya. Nah, itu nanti harus ya, ada beberapa yang nanti harus disingkirkan. Nah, yang terakhir itu adalah bhawana pahataba. Ya, dengan apa? Bhawana lo meditasi, pengembangan batin. Nah, jadi total nanti akan ada 7 metode yang Buddha ajarkan ya. Untuk apa? Berhadapan dengan kotoran batin ini. Bagaimana pada saat kotoran batin muncul. Nah, jadi Sabasawa sangwara pariyayang itu artinya adalah cara-cara yang Buddha ajarin untuk apa? Supaya kotoran batin ini enggak menjadi-jadi. Kalaupun muncul, dia segera hilang. Yang belum muncul juga supaya tidak muncul. Gitu ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sedikit ya tentang asawa itu apa tadi? Jadi bingung sendiri ya. Ya dah, kotoran batin lah ya. Yang karena apa? Khususnya yang mengendap lama gitu ya, kayak jadi berkerak, jadi terfermentasi ya. Susah hilang dah pokoknya ya. Disikat nggak bersih punya ya. Nah, dibilang bahwa kenapa disebut sebagai asawa? Karena dari kata apa? Asawanti. Asawanti itu sebetulnya ya artinya adalah mengalir. Mengalir, merembes. Ya. Nah, itu makanya kadang-kadang kalian dapatin terjemahannya seperti luka ya. Darah keluar dari luka atau seperti nanah yang mengalir merembes dari luka begitu ya. Nah, jadi macam-macam terjemahannya ya asawa ini. Kalau bahasa Inggrisnya cankers. Cankers apa itu? Kekotoran juga, noda juga ya. Kadang mereka terjemahin apa? Taint. Taint ya, kayak noda juga. Intinya apa? Kotoran batin lah ya, yang susah dibersihkan. Nah, kalau secara abhidhamma ya, asawa ini ada 4. Cuma 4 aja. Yang pertama, kama sawa. Ya. Kama. Ya. Kama di sini adalah kesenangan indera. Ya. Semua perihal kesenangan indera. Nah, biasanya yang berasosiasi sama lobha cita.
batin yang serakah. Serakah, nafsu, melekat, ya, mencengkram. Nah itu ya. Nah tapi terhadap apa? Terhadap objek-objek indera, kama. Ya. Objek indera itu apa sih? Kita harus batasin lagi ya. Kayak penampakan, ya, warna. Warna yang indah, bentuk yang indah, penampakan yang indah. Ya. Biasanya kita melekat yang indah, ya. Yang jelek kita nggak melekat. Yang kedua, suara. Suara yang indah. Wangi, ya. Bau yang wangi. Ya. Rasa yang enak. Terus sentuhan. Sentuhan yang menyenangkan dong ya. Yang nyaman, yang menyenangkan, yang halus, yang enak. Nah jadi 5 ini mengacu kepada apa? Intinya ya kesenangan indera ya. Tapi inderanya apa? 5 ya. 5 hal. Nah ada juga kesenangan indera dari batin. Contohnya apa? Ya kayak kita masih terngiang-ngiang suara lagu. Ya. Lagunya sih sudah stop, kita nggak dengar lagi. Tapi di batin lagu itu masih merongrong kita, menghantui kita ya. Nah begitu juga rasa ya. Kadang orang lain ngomongin perihal makanan, kita udah ngiler gitu. Tapi sebetulnya objeknya tidak ada. Nah itu artinya apa? Kesenangan indera di batin. Nah ini sama semua fantasi itu juga termasuk ya halusinasi dan lain sebagainya. Nah itu 6 berarti ya objek indera namanya. Nah yang kedua, asawa yang kedua adalah apa? Bhawa sawa ya. Bhawa itu apa? Kehidupan. Nah tapi di Adhakata menjelaskan bahwa ini secara spesifik mengacu kepada apa? Alam Brahma. Jadi rupa Brahma, arupa Brahma. Brahma tahu ya? Jadi Banti nggak jelasin ya. Nah, Brahma itu karena pencapaian jhana ya. Konsentrasi yang tinggi bisa terlahir kalau berbuah ya. Jadi makhluk Brahma. Itu lebih tinggi dari dewa ya. Biasanya batinnya lebih sedikit kotoran batin. Nah tapi kemelekatan terhadap kehidupan itu atau mau jadi Brahma ya. Nah itu masuk kepada Bhawa sawa. Nah tapi ada juga yang bilang bahwa Bhawa sawa itu ya kemelekatan akan kehidupan apapun. Ya misalnya di kehidupan ini kita nggak puas. Saya miskin, saya mau jadi kaya. Nah itu di kehidupan berikutnya misalnya mau jadi kaya. Atau kali ini saya jelek, saya mau tampan. Nah gitu, bisa juga. Atau kali ini aduh banyak masalah di alam manusia ini ya. Banyak polusi, banyak stres. Kayaknya di alam dewa lebih enak. Itu juga Bhawa sawa. Artinya apa? Pingin menjadi. Ya. Mau jadi apapun. Mau jadi ratu, mau jadi dewi, mau jadi dewa. Jadi semua kehidupan, kalau kita melekat terhadap satu kehidupan, nah itu adalah Bhawa sawa. Nah terus yang ketiga apa? Ditha sawa, diti asawa. Diti ini adalah pandangan salah. Berpikir bahwa ini milikku. Nah, ini aku. Nah, itu adalah ditha sawa. Nah, terus juga yang keempat terakhir apa? Ini yang paling susah dikorek ya, karena dia yang paling bawah. Ya, paling susah bersihinnya. Awija sawa. Ya, awija, ketidaktahuan. Nah itu cuma seorang arahat ya, yang bisa betul-betul bersihin secara total. Awija sawa. Nah ini sebetulnya intinya kita bilang apa? Awija ini adalah ketidaktahuan, delusi. Waktu kita marah, kita tahu nggak marah itu nggak boleh? Kalau kita tahu marah itu nggak boleh, marahnya hilang ya enggak? Nah tapi kenyataannya apa? Waktu kita marah, kita kalap, ya? Kita buta, marah. Terus waktu kita nafsu juga, kita mana ingat ya, ini baik dan buruk, pokoknya terjang. Ya? Nah itu juga karena apa? Moha, awija, tidak tahu. Ya sifatnya memang pada saat muncul ya, kita gelap mata. Ya, kebenaran kita nggak tahu lagi, baik buruk nggak tahu lagi, nggak ada malu lagi. Ya?
Nah itu awija sawa. Nah jadi dia juga yang paling susah itu keluarinnya ya. Nah jadi kalau secara abhidhamma ada total 4 ya. Nah ingat, ini selalu ingat karena nanti kita akan selalu akan bahas. Nah oke. Jadi karena asawa itu adalah air dari kata mengalir ya. Sebetulnya dia tuh kayak mengalir dari apa? Dari mata, dari telinga, dari hidung, dari lidah, ya, dari sensitivitas tubuh kita, dari batin, mengalir keluar seperti apa? Luka dari darah dari luka. Gitu. Nah, merembes keluar. Dia kadang-kadang nggak ketahuan keluarnya, tapi udah bocor. Nah, kayak bocor-bocor halus gitu ya. Kadang-kadang, mudah-mudahan di sini nggak bocor lagi. Nah, jadi kalau bocor halus itu yang malah bahaya. Kalau bocornya parah sih langsung ketahuan ya enggak? Ya, kalau bocor halus itu yang kita nggak tahu. Tiba-tiba kapal udah tenggelam aja. Ya, karena air udah banyak. Nah jadi sama begitu. Kadang kita nggak sadar kilesa udah muncul. Karena apa? Bocornya halus. Nah itu ya, asawa itu sifatnya begitu. Sudah dia mengerak, susah disingkirin ya. Terus juga bocor-bocornya halus-halus. Nah, makanya itu sebabnya juga dosa ya. Dosa nggak dimasukin ke asawa. Betul? Nah, karena dosa sifatnya apa? Jelas kali. Nah. Tapi loba nggak jelas ya. Dia bocor halus. Ya? Nah, hati-hati. Makanya Buddha di Anguttara juga bilang, dosa itu ya mudah disingkirkan, Buddha bilang ya. Mudah enggak? Kalau cewek mungkin nggak mudah cowok ya. Tapi nggak apa-apa. Katanya begitu ya. Jadi dosa itu Buddha bilang mudah disingkirkan. Kama buruknya itu tapi berat. Ya. Dosa kama buruknya berat. Ya, misalnya sampai membunuh, sampai marahin orang, nyumpahin orang. Ya. Kama buruknya berat, tapi dia cepat hilang katanya, mudah dihilangkan. Nah, kalau loba ya nafsu itu apa? Susah dihilangkan, kamanya sih nggak berat. Ya. Menikmati kesenangan indera, kama nggak begitu berat dia kalau dibandingin sampai melukai makhluk lain. Tapi susah dihilangin. Ya. Nah, kalau moha, ya awija ini ya moha, dia udah susah hilanginnya ya. Juga kamanya berat pula. Nah, dan dukanya lagi dia selalu ikut. Setiap kali kotoran batin muncul dia selalu ada. Nah jadi intinya apa? Berbahaya ya semua yang mengalir ya. Tapi sebetulnya bukan berarti kotoran batin itu katanya mengalir keluar dari mata juga bukan ya. Tapi sebetulnya biang keroknya siapa nih? Nah makanya Banti mau tanya, siapa yang sudah baca Yoniso Manasikara? Ya, buku Yoniso Manasikara tahu? Yang lagi hit. Sorry ini bukan ya. Tapi maksudnya kalau sudah baca itu enak memahami sutta ini. Ya. Tapi kalau belum baca, katanya Kosumiran udah kasih tahu ya harus baca dulu sebelum retret. Nah itu maksudnya ya. Kalau kalian udah baca, ngerti ini mudah. Nah sebetulnya biang keroknya itu. Ya, kalau manasikaranya salah, perhatiannya salah, kotoran batin itu muncul. Nah, tapi kalau kita perhatiannya benar, sebetulnya objek itu tidak masalah. Ya. Objek ini nggak bersalah dia. Kenapa kadang kita marah sama dia? Kenapa kadang kita melekat? Dia sendiri bukannya mau begitu. Dia netral. Nah, tapi tergantung bagaimana kita memperlakukan dia, betul? Tergantung sudut pandang kita. Nah, itu yang berbahaya di sana. Nah jadi di sini dijelasin lagi sebetulnya bukannya mengalir lewat mata bukan, tapi mata yang tidak dijaga. Ya. Indra mata yang tidak dijaga itu mengeluarkan ini, ya, asawa, kotoran batin ini. Jadi intinya apa sih? Yoniso Manasikara lo, indah. Nah makanya baca bukunya. Ya. Jadi kita udah tahu ya ciri dari asawa itu apa? Dia tuh kayak kotoran yang udah lama ya. Nah bener ya, loba. Kama sawa itu kan loba ya enggak? Bahawa sawa juga sebetulnya loba juga ya. Terus diti, terus awija, moha ya.
lobha dithi. Nah, kalian ingat nggak kalau belajar Abhidhamma ya ada istilahnya apa? Papanca. Oh, lupa ya. Papanca itu artinya apa? Kalau bahasa Inggris mereka terjemahin proliferation. Ya. Proliferation artinya apa? Dia itu sifatnya berkembang biak terus, bermultiple, ya, lalu mengganda. Makin lama makin banyak, ya, beranak terus, berkembang biak cepat. Dan kayak jadinya makin lama makin kusut gitu. Nah, ini sifat dari papanca. Nah, kalau di dalam Abhidhamma, papanca ini mengacu kepada apa? 3 hal. Lobha, mana, dithi. Lobha, keserakahan. Mana, kesombongan atau membanding-bandingkan. Dithi, pandangan salah. Kenapa 3 ini adalah lobha, papanca, kekusutan? Nah, dijelaskan bahwa papanca ini ya, 3 hal ini, dia sifatnya itu apa? Memperbanyak atau memperpanjang samsara. Nah itu, makin lama makin kusut. Itu. Ya, itu sifatnya si lobha mana dithi. Sebetulnya kalau kita belajar Abhidhamma, mana juga grupnya siapa? Lobha, ya enggak? Nah, kalau kita balik lagi ke asawa ini ya, berarti lobha ada, dithi ada, awija ada. Nah, 3 ini ya, di dalam samsara itu panjang, dia berakumulasi, berkerak, makanya susah kali disingkirkan. Nah itulah asawa. Nah, jadi untuk asawa sendiri ada beberapa. Tadi dari segi Abhidhamma ya, ada berapa tadi? 4. Nah, ada juga disebut sebagai, kalau di Winaya ya, ada 2 asawa. Ditha damikanang asawanang sangwaraya samparikanang asawanang patighataya. Nah, ya. Ini salah satu kenapa Buddha menurunkan Winaya juga. Ya. Ada 10 alasan kenapa Buddha menurunkan Winaya. Salah satunya adalah untuk mengendalikan asawa yang sudah muncul, yang sekarang muncul. Dan juga untuk menyingkirkan asawa yang akan muncul atau berpotensi muncul. Nah, itu juga kenapa Buddha turunin peraturan untuk biku. Intinya apa? Untuk pengendalian kotoran batin juga. Ya, sila untuk mengendalikan kotoran batin. Nah, kalau dari segi Winaya ini ya, asawa itu ada 2. Ya, yang akan datang sama yang sudah muncul. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini cuma pembagian aja. Asawa, ada pembagian 2 asawa. Ya. Nanti kalau secara Anggutara Nikaya ada 3 asawa, bukan 4. Jadi nggak ada dithi dia. Kama sawa, bhava sawa, awija sawa. Nah, kenapa di Anggutara Nikaya menjelaskan seperti itu ya? Nah, ini katanya disambungkan dengan pencapaian pada saat magga. Ada 3 jenis pencapaian kalau kalian ingat ya. Siapa yang pernah ikut kelas Kamathana, Bante sudah jelasin ada 3. Apa? Animita, terus sunyata, sama apanihita, betul? Nah, 3, lupa semua ya. Jadi kalau animita itu karena katanya perenungan apa? Dukkha. Anicca. Nah, jadi kalau karena perenungan anicca dia merealisasi kesucian, maka nah itu namanya perealisasiannya itu animita katanya lewat jalur itu ya. Nah, Bante nggak jelasin lagi ya apa itu animita ya, karena secara garis besar aja. Jadi yogi waktu itu di nama rupa ini ya, mau yang masa lampau, masa sekarang, masa depan, di pancakanda ini dia nggak bisa ngelihat ada sesuatu yang menyenangkan. Animita berarti anicca ya. Dia nggak ngelihat sesuatu yang bisa eksis selalu, gitu ya. Dia nggak bisa melihat tanda eksistensi. Karena apa? Dia selalu ngelihat lenyap, makanya anicca. Nah, jadi animita nggak ada tanda eksistensi. Ya. Nah, terus apanihita artinya nggak ada keinginan.
Nah, berarti karena merenungkan apa? Duka. Ya. Karena dia ngelihat mau di batin, mau di fisik, mau internal, mau eksternal, semuanya itu muncul lenyap, semuanya lenyap. Jadi ini dia bilang, bagaimana bisa membahagiakan? Ya. Jadi dia nggak hilang keinginannya untuk melekat atau hidup lagi. Nah, dia mau apa? Bebas dari samsara. Nah, dia nggak melekat lagi sama pancakanda, jadinya apa nihita karena perenungan apa? Duka. Nah, kadang-kadang orang merealisasi nibbana pada saat merenungkan duka. Ya. Gak bisa tiga-tiganya gitu ya. Pasti salah satu. Nah, kadang lagi merenungkan anatta. Nah, waktu itu pintunya apa? Sunyata katanya. Jadi, waktu itu dia nggak bisa ngelihat inti. Lagi segala sesuatu itu memang karena apa? Sebab akibat aja. Segala sesuatu berlangsung secara alami karena memang ada kondisinya, maka sesuatu itu bisa muncul lagi. Tapi setelah muncul ya, lenyap lagi. Itu di luar kita. Ya? Nah, apakah kita mau menerimanya atau kita berusaha melawannya? Kalau kita berusaha melawan nature, ya, sifat kebenaran, sifat asli alaminya, kita akan banyak duka. Ya, menderita kita. Karena apa? Kita nggak bisa menerima kebenaran. Nah, tapi kebenarannya apa? Yaitu anatta. Nggak ada siapa-siapa di situ. Semuanya cuma kondisi sebab akibat. Nah, kalau perenungan itu ya berhasil matang, nah, merenungkan magga namanya apa? Sunyata. Nah, masing-masing perenungan itu ya, itu dihubungkan dengan apa? Asawa ini. Makanya di Anguttara Nikaya sebutnya ada 3 asawa saja. Yang pertama kamasawa. Kamasawa itu berhubungan dengan siapa? Dukkha. Nah, dukkha. Jadi kalau dia bisa merenungkan dukkha, berarti dia nggak ngelihat, ya, dia ngelihat cacatnya bahwa apapun eksistensinya menderita, ya enggak. Jadi kamasawa, ya, kemelekatan terhadap objek indera pun juga apa? Keredam dan bisa disingkirkan. Jadi kamasawa disingkirkan dengan perenungan apa? Dukkha. Oke, ditha sawa, ya, ditha. Bhawa sawa. Ya, bawah sawa ya. Sorry, kamasawa tadi anicca ya, perenungan anicca ya. Ya. Nah, terus dithasawa tadi kan bawa ya kehidupan. Semua kehidupan itu nggak ada yang menyenangkan. Nah, makanya karena perenungan dukkha, makanya bhawa sawa ini bisa disingkirkan. Ya. Nah, itu khususnya mereka yang mau menembus dari anagami, mau jadi arahat itu ya. Karena anagami bagaimanapun dia udah singkirkan kamasawa. Dia nggak melekat lagi ke objek indera atau dia nggak suka lagi. Tapi dia pengen terlahir sebagai Brahma, ya. Karena kayak Brahma itu sebetulnya belum suci, tapi kotoran batinnya jauh lebih sedikit daripada manusia atau dewa. Nah, karena indranya juga lebih sedikit, jadi kotoran batin juga lebih sedikit. Nah, karena pencapaian meditasinya juga nggak bisa muncul kemarahan, iri, nggak bisa muncul di alam sana. Nah, jadi untuk meditasi itu enak. Dan kondisi batinnya itu untuk mempertahankan pencapaian meditasi, konsentrasi itu juga enak. Nah, kebanyakan anagami masih ada kemelekatan pengen lahir sebagai Brahma. Nah itu. Jadi untuk menyingkirkan bhawa sawa melatih apa? Dukkha. Terus kamasawa, untuk menyingkirkan kamasawa, kemelekatan itu, renungkan apa? Anicca. Bahwa semua yang kita lekatin itu sebetulnya apa? Tidak kekal. Kebahagiaan itu sendiri tidak kekal. Perasaannya, pengalamannya waktu menikmati objek juga tidak kekal. Tapi bahayanya luar biasa banyak. Pada saat muncul kilesa pun apa? Panas, menyiksa. Apalagi waktu wipakanya berbuah. Ya. Nah, jadi perenungannya apa? Anicca. Nah, terus awija. Nah, awija ini harus apa? Anatta. Nah, anatta yang agak susah dipahami. Ya, setelah memahami anicca, dukkha, baru anatta ini akan jelas. Nah,
Tapi bodhisatta bisa berlatih perenungan anicca dan dukkha, tapi nggak bisa merenungkan anatta. Nah, jadi makanya dijelaskan di waktu berlatih vipassana ya, nggak boleh cuma merenungkan anicca aja, tapi harus anicca, kadang-kadang dukkha, kadang-kadang anatta. Ya, khususnya anatta ini penting. Ya. Nah itu, jadi karena 3 pintu masuk pencapai nibbana itu dihubungkan dengan 3 jenis asawa. Nah tapi sebetulnya dithi, ya, dithasawa itu sudah termasuk di dalam apa? Awija kan kalau kita bisa masukin. Nah karena ketidaktahuan maka muncul pandangan salah. Nah makanya kalau kadang ya dia nggak dimasukkan. Nah oke, ya. Itu ada 3 jenis asawa dijelaskan ya. Nah masih banyak jenis-jenis asawa yang lainnya, tapi mungkin nggak begitu penting ya. Misalnya pingin ya, atau kotoran batin yang membuat seseorang itu terlahir di neraka. Ya, jadi disebutnya apa? Niraya gaminia asawa. Nah, tapi ini cuma pengkategorian aja ya. Intinya siapa? Yang tadi 4 itu ya. Nah 4 itu yang akan kita banyak pakai nanti di penjelasan-penjelasan berikutnya. Ya. Oke. Nah, jadi hari ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutin ya. Ini baru paragraf ke 1. Nah, dia ada 14 paragraf saja ya. Sebetulnya nggak panjang, nah, tapi penjelasannya banyak ya karena ini adalah awal sutta. Nah, jadi kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya? Oke, sih. Wandami Bante. Oke. Yang tadi permohonan maaf ada yang namanya Wisudigata Bante. Syair permohonan maaf itu dapatnya dari mana ya Bante? Soalnya di Google nggak dapat. Oh, di Google. Cari-cari referensinya nggak dapat. Wisudigata kayak apa ya coba? Kayena Wacai Citena. Tuh, itu Google-nya. Bukan Pak, maksudnya referensi sutanya ada di mana Bante? Oh, Kayena Wacai Citena. Kayaknya itu bikinan ya. Bukan berarti ada di sutta. Coba kita lihat ya. Iya, kebanyakan itu Sri Lanka punya. Jadi dibikin untuk minta maaf kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Ya. Kalau di Kayena Wacai Citena enggak ada ya. Itu bikinan. Memang ada beberapa parita sih bikinan ya. Sebetulnya kayak Pubanha Sutta yang Dunimitang Awamanggalanca yang kita baca sore. Itu juga bukannya ada di Tipitaka juga ya. Nah, itu disusun begitu. Ya. Jadi mau tahu silakan tanya Cik Wija. Wandami Bante. Iya kok. Yunipso Maniskara itu berhubungan biasanya dengan orang bijaksana. Ya kita harus bergaul, Manggala Sutta juga. Terus itu Bojangga juga, faktor-faktornya Sati juga ada. Yang saya mau tanya, itu saya pernah dengar di YouTube, saya Daure Fata tahun 2011. Itu ada atribut 25 atribut guru dan murid. Cuma saya ingat yang 15 itu, dari kemarin saya mau tanya, ini pas ada kesempatan. Itu harus menjaga hubungan jarak dengan guru dan murid, termasuk dengan umat awam. Ya, biasanya umat awam kan pasti lebih mau bergaul dengan biksu karena memang menganggap bijaksana. Cuma kadang-kadang umat awam ini kan kita banyak kilesa, kotoran batin Bante. Jadi mungkin kadang-kadang dia
sering ngomong-ngomong sampai lupa, sehingga dia ceplos-ceplos sampai keluar unek-uneknya gitu, pribadi dia. Yang saya mau tanya, dia sih nggak ada cetana untuk membuat si Bante ini melanggar Patimokkha, dia nggak tahu. Cuma saya mau tanya, apakah itu melanggar Patimokkha sila 227 Bante? Seperti yang bahasa, contohnya angpau, kadang-kadang kan umat kan nggak ngerti, gitu kan? Tapi setelah ngerti, ya mereka sudah nggak lagi lakukan. Itu aja Bante. Terima kasih Pak. Nah, untuk tadi kan Bante bilang menghina Arya ya, Aryupawada itu jadi penghalang. Nah, tapi sepertinya kok kan bukan tanya tentang penghalang meditasi ya, kayak apa, kelengahan umat awam gitu ya, melanggar Patimokkha, sila biku ya. Oh ya, iya. Sebetulnya kalau ya itu Bante udah jelaskan bahwa kalau misalnya umatnya nggak tahu sebelumnya, terus misalnya berdana angpau, itu sebetulnya umatnya nggak salah. Ya, umatnya kusala enggak? Kusala, dia kan niatnya baik ya. Dia nggak tahu dengan begitu bantenya terlanggar. Cuma itu adalah tanggung jawab bantenya aja. Ya, jadi bantenya yang harusnya memang kalau secara winaya harus tolak, ya, karena caranya salah. Jadi harus tolak. Jadi bantenya kalau dia terima berarti bantenya yang melanggar sila. Nah, umatnya tidak salah. Ya. Nah, tapi kalau umat dengan sengaja, nah itu lain lagi. Jadi kayak misalnya kau tahu istri kok ada sila, ya malam nggak makan, sengaja sodor-sodorin, makanlah, temenin saya makan dan lain sebagainya. Nah, waktu itu udah tahu dia mau jalanin sila, tapi kita sengaja supaya dia langgar sila. Nah, waktu itu ya nggak bagus. Nanti kalau satu hari kok mau jalanin sila, ada aja hambatannya, ya, gitu. Curhat unek-uneknya. Nah, jadi memang perihal sila itu perihal pribadi sih kok. Jadi maksudnya ya silanya kok bukan tanggung jawab Bante. Nah, kok harus jaga sendiri. Begitu juga sila Bante bukan tanggung jawab kok. Itu tanggung jawab Bante. Jadi misalnya kalau umat awam kadang-kadang itu ya dia curhat, terus unek-uneknya keluar. Nah, Bantenya yang mesti harus selalu mawas gitu. Saya nggak boleh lewat batas. Nah, misalnya kok curhatnya masalah bisnis, terus Bante udah mulai bilang, oh kok saham itu jangan. Ya. Nah, itu udah lewat batas. Nah, Bantenya yang langgar sila, kok mah nggak masalah. Kok kan nggak tahu, ya. Nah, kok cuma curhat aja, nggak ada cetana toh. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu perihal Bante mana boleh kasih petunjuk, ya, saham mana yang cihuy. Nah, jadi kok jangan tanya lagi lo, ya ndak. Nah, terus juga kayak di rumah misalnya feng shui gitu ya, jangan tanya Bante lagi lah, ya ndak. Nah, itu tanya yang ahlinya, ahli feng shui. Jadi Bantenya juga harus mawas, umatnya juga kalau udah tahu ya nggak usah tanya lagi. Nah, jadi tanya yang memang misalnya perihal keduniawian, bagaimana berlatih, ya, bagaimana mengendalikan, mengubah sudut pandang supaya punya yoniso manasikara. Nah itu oke, carilah ya biku-biku yang berlatih. Ya, tapi masalah bisnis jangan carilah. Bante juga bingung. Nah, Bantenya juga harus jadi jaga juga ya. Itu tanggung jawab Bantenya juga ada. Yang online ada tanya enggak kok? Oke, lanjut. Ya, Kondami Bante. Untuk masalah penghalang meditasi ya tadi ya, menghina Arya. Yang saya mau tanya itu menghina ini dalam arti apa gitu? Apakah dalam pikiran itu udah termasuk menghina? Itu nomor satu. Terus
di kehidupan nyata gimana ya? Kira nampak ada biku yang apa ya kayak agak sesuatu gitu. Atau pernah saya ketemu yang bikunya malahan jualan lelang untuk wihara gitu, bantu-bantu jual sebut-sebut angka gitu. Saya jadi banyak mikir gitu jadinya. Apakah itu udah termasuk menghina gitu? Terus kalau memang udah menghina, apakah saya harus datangi bikunya gitu untuk minta maaf gitu? Bante, saya udah mikir ini itu namanya. Ya kira-kira gitu Bante yang mau saya tanya. Nah sebetulnya namanya menghina itu katanya verbal. Upawada itu ya. Jadi dia ada verbalnya. Nah kalau di batin gimana? Di batin sebetulnya kamanya enggak berat. Ya. Harusnya enggak lebih berat daripada kalau sampai keluar dalam bentuk ucapan. Nah contohnya gini ya. Siapa? Ada cerita di Wisudimagga ya. Dia itu 2 biku. Yang satu lebih muda, yang satu lebih senior, lebih tua, biku tua. Jadi mereka pindah cara bareng. Nah cuma si biku tua ini ya, setelah waktu pindah cara itu mereka dapat bubur panas. Ya. Nah Bante yang tua ini dia langsung duduk di pinggir jalan ya, jongkok, terus dia langsung makan bubur panas ini. Nah Bante yang lebih muda dia berpikir bahwa biku tua ini nggak bisa mengendalikan rasa laparnya. Maksudnya bukan tempatnya gitu. Duduk di sini ya, lagi pindah cara belum selesai kan, baru dapat langsung makan kayak kelaparan gitu. Nah dia keluar ngomongan begitu, ya, kayak dia nggak bisa mengendalikan ya, dirinya sendiri. Terus biku tua ini ya dia nggak ngomong apa-apa. Nah pas pulang ya sudah sampai di wihara, biku tua ini tanya, Auso ya biku muda itu kan, Auso, kamu di Buddha Sasana ini sudah capai apa? Terus dia bilang, Sotapanna, dia bilang gitu. Terus Bante yang tua itu dia bilang, oh kalau gitu Auso nggak usah berusaha lagi lah, ya, karena Auso baru saja menghina seorang arahat. Nah, ya maksudnya ya itu. Nah waktu itu dia minta maaf. Kalau minta maaf ya nggak jadi. Ya kama penghalangnya nggak jadi penghalang. Dia masih bisa progres, ya, bisa naik nanti. Nah terus ada cerita lagi gini. Nah ini Bante Mahakacana di zaman Buddha, ya, beliau arahat. Kacana itu artinya emas, ya. Namanya sendiri Mahakacana karena kulitnya itu kayak emas katanya, ganteng banget katanya ya. Nah jadi waktu beliau itu pindah cara masuk ke desa, ya. Terlihat oleh seorang anak orang kaya dia, saudagar kaya. Ya. Kalau tidak salah dia ngomong atau tidak ya, atau di batinnya aja ya. Lupa. Ya, kayaknya sempat ngomong dia. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Ya. Bante itu nggak dengar. Ya, Bante itu nggak dengar. Dia lihat dari jauh ya, ganteng kali. Dia sendiri cowok loh ya. Nah, tapi cowok kadang kagum juga sama cowok ya, saking gantengnya gitu ya. Jadi dia kagum begitu, ganteng kali. Kalau cewek saya mau jadi istrinya atau pasangannya gitu. Saya suka gitu. Nah, dia yang jadi cewek. Ya? Karena kama itu ya, dia jadi cewek, langsung jadi cewek di situ, di tempat itu juga. Nah dia malu, kok jadi cewek? Jadi dia lari. Karena dia kan anak orang kaya. Bapaknya terkenal ya, dia sendiri udah terkenal. Dia sendiri punya keluarga sebagai cowok. Ya. Nah dia jadi cewek, dia malu loh balik lagi ke tempat dia ya. Dia lari ke kota lain yang gak ada orang kenal. Di sana dia berkeluarga juga. Nah satu hari dia ketemu orang ya. Nah temennya itu bilang, kamu mesti minta maaf. Ini dia curhat lah ya. Nah kamu mesti minta maaf. Nah waktu dia berkeluarga itu dia juga punya anak loh ya, sebagai cewek ya. Berarti dia melahirkan sendiri. Terus dikasih tahu kan kamu mesti minta maaf. Nah dia pergi minta maaf loh ke Bante itu. Sebetulnya Bante itu nggak tahu
Ya, nggak tahu kalau dia ada keinginan begitu, nggak tahu. Nah, waktu dia sudah minta maaf, dia jadi cowok lagi. Nah, waktu dia jadi cowok lagi itu ya, dia aduh sangwega banget. Jadi cowok juga duka, jadi cewek juga duka. Dia bilangnya bahaya banget kama ini kan ya. Kalau kita terlena itu, kama bisa tiba-tiba berubah gitu ya. Jadi dia jadi biku. Terus ditanya kan sama biku ya, kamu pernah jadi cewek yang mana yang lebih enak ya enggak? Yang mana yang lebih menderita? Dia bilang, aduh jadi cewek menderita. Ya. Dia bilang jadi cewek menderita, kemelekatannya kuat. Jadi dia dua-dua kan punya anak ya. Sebagai cowok punya, sebagai cewek. Tapi sebagai cewek ya, melekat banget katanya. Nah, jadi sebagai cewek lebih menderita. Nah, jadi di sini kita taunya apa? Hati-hati batin ya. Nah, jadi kadang ya yang kita ngomongin itu punya kualitas murni luar biasa ya. Nah, jadi waktu itu kama yang kita lakukan terhadap mereka juga jadinya berat. Meskipun kamanya ringan, jadinya berat. Nah, jadi semakin murni kualitas seseorang itu ya, kama itu jadi semakin berat. Nah, jadi kadang ya zaman sekarang ini kita sulit ngomong yang mana Arya, nggak tahu kan. Jadi beneran jadi penghalang atau enggak ya. Nah, tapi meskipun bukan Arya juga ya, kalau orang jalanin sila dengan murni ya, terus rajin meditasi ya, kayak meditator di sini juga meditasi ya, silanya murni. Hati-hati loh, kalian jangan saling mengumpat. Nah, jadi juga hati-hati. Jadi intinya apa? Ya paling bagus jangan melakukan, tapi kalau sudah melakukan ya minta maaf, apa salahnya. Atau secara general aja, nggak usah dikeluarin semua, maksudnya saya pikirin Bante begini-begini, saya minta maaf itu. Nah kalau malu nggak apa-apa, ya. Bilang aja, Bante kalau saya ada kelakuan salah ya, menghina Bante dari ucapan, perbuatan, pikiran, nah saya minta maaf. Nah kadang orangnya udah meninggal. Ya. Nah kalau udah meninggal gimana? Katanya diwakili juga enggak apa-apa ya, kalau orangnya udah meninggal. Atau kalau orangnya udah pergi. Kalau orangnya udah pergi kita nggak tahu pergi kemana, tapi kita tahu perginya arahnya kurang lebih ke sana. Nah ke arah sana kita minta maaf juga enggak apa-apa katanya. Mandami Bante Sukihoto. Bante, saya ingin tanya perihal untuk tadi ada 7 cara dalam mengatasi asawa. Salah satu yang menghindari, baru yang Friska ingin tanyakan general sih Bante. Dalam kehidupan sehari-hari kan kita ada usaha untuk belajar spiritual lebih dalam gitu. Dan di Indonesia ini kan juga banyak Bante. Maksudnya perguruannya, kemudian alirannya gitu Bante. Organisasinya juga banyak. Mungkin dalam perjalanan itu ada ketemu 1 atau 2 organisasi yang begitu dijalanin itu yang ada malah memunculkan kilesa gitu Bante. Sebenarnya nggak tahu, mungkin bukan organisasinya tapi karena pengalamannya gitu ya Bante. Nah dalam cakupan kita sendiri masih tahu dengan kita sering ikut itu malah memunculkan banyak kilesa gitu Bante. Apakah wajar untuk menghindari dulu dan mencari organisasi atau perguruan yang lebih membantu progresnya gitu Bante? Ya tentunya begitu ya. Sama aja kayak kita retret ya. Bante udah jelasin ya dari kata apa? Retreat ya. Penanggulangan ulang gitu ya, atau perbaikan gitu ya. Jadi sama aja di luar ya banyak problem, stres. Nah banyak juga yang bikin menimbulkan stres, banyak polusi. Nah jadi banyak pikiran negatif. Nah kita kayak mundur dulu. Mundur untuk apa? Mundur supaya kita kuat. Karena problemnya apa? Problemnya adalah kita belum sanggup menghadapi itu ya. Atau kita nggak cukup kuat kalau sampai bertubi-tubi.
Nah, jadi pertama kita harus istirahat dulu ya. Kita detox dulu ya, kita tenangin diri dulu. Nah, nanti kalau kita udah lebih paham, sudut pandang kita lebih jernih, batin kita lebih tenang, nah kita bisa coba hadapi lagi. Nah, baru nanti kalau misalnya, kalau memang ada jalan keluarnya, kita usahakan. Gitu. Nah, tapi kalau memang nggak ada jalan keluarnya, makin lama makin ruwet, makin lama makin negatif, banyak kotoran batin, ya mundur dulu, nggak masalah. Ya. Kayak kita waktu fokus ke nafas kan sakit nih, kita lawan sakitnya, dan ya, semakin kita berusaha lawan, nanti makin menderita, ya, makin dosa, banyak marahnya. Nggak bisa fokus, ya udah ganti tanda. Sama aja, itu juga kayak menghindari ya. Nah, menghindari sebentar untuk apa? Untuk menang. Nah, oke, nggak apa-apa itu menghindari. Nah, oke, untuk Bante Wandami. Bante mau tanya, yang tadi yang Sotapanna yang menghina arahat itu, seandainya dia tidak minta maaf pada kehidupan itu juga, apakah dia terhalang dalam kehidupan itu atau next kehidupan juga terhalangi, Bante? kehidupan itu juga, Ci. Oh. Saya pikir nanti next kehidupan juga gitu. Oh, enggak. Oke. Oke. Terima kasih, Bante. Ya. Ya, pertanyaan online ya. Oke, online dulu ya, Koy. Permisi Bante, ini saya bacain pertanyaan dari online. Jadi ada pertanyaan Wandami Bante, semoga Bante selalu sehat dan bahagia. Bante, ketika kita melihat atau merasakan keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan atau perasaan kita yang disebut dengan karma buruk berbuahkah? Thank you, Bante. Artinya pertanyaannya adalah kalau kita merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan ini ya, apakah itu karma buruk berbuah? Ya. Iya. Ya, sebetulnya dijelaskan bahwa kita mulai dari bangun pagi sampai tidur ya, kontak dengan apa sih indera kita ini? Kontak dengan objek apa? Kalau barang itu barang yang jelek gitu ya, berarti karma buruk berbuah. Contohnya misalnya, kalau misalnya pengemis ya, atau dari keluarga pemungut sampah gitu ya, tinggal juga di tempat yang kotor dan bau. Tidur juga di tempat kotor yang bau. Setiap bangun juga yang pertama dicium apa? Kotoran sampah, bau. Ya. Objek yang dilihat sepanjang hari begitu. Ya. Nah, yang seperti ini karma buruknya banyak berbuah. Meskipun terlahir sebagai manusia pasti karena karma baik berbuah. Nah, tapi karma baik ini dikisari oleh banyak karma buruk. Oleh sebabnya sepanjang hidupnya itu buruk, lihatnya yang jelek aja. Nah, jadi misal pun kalau karma baiknya enggak banyak gitu ya, maka ya selalu ketemunya karma buruk. Pada saat sakit pun juga nanti ya tidurnya di situ ya, enggak nyaman, enggak ada obat, enggak ada yang ngerawat ya, panas, dingin dan lain sebagainya. Nah, tapi bukan berarti orang baik enggak ada karma buruk juga ya. Tapi dijelaskan seperti misalnya, kalau gelas ini kita taruh di air, tenggelam enggak? Ya, jangan pakai tutup, buka. Terus tenggelam dia ya. Nah, tapi kalau kita taruh di atas kapal, tenggelam enggak dia? Enggak ya. Nah, bahkan tergantung kapalnya, kita bisa taruh beban yang lebih berat, ya enggak? Tapi enggak tenggelam. Nah, itu. Kapal itu seperti karma baik kita. Ya. Misalnya seperti raja. Raja kalau membunuh, langsung menderita enggak? Langsung dihukum? Enggak ya. Nah, tapi kalau kita membunuh, langsung masuk penjara. Nah, jadi beda kan? Jadi raja pun juga karma baik yang banyak. Nah, karena karma baiknya besar ya, dia seperti punya perahu. Meskipun ada beban, dia nggak langsung tenggelam. Nah, tapi kalau kita nggak punya perahu.
ada beban langsung tenggelam. Nah itu bedanya kalau orang punya banyak kama baik, ya, dan ada yang juga punya kama buruk. Nah setiap hari, sepanjang hari, kita itu bertemu objek, ya, kontak dari manapun, itu karena kama baik atau kama buruk. Selalu. Ya. Makanya kontras seorang pangeran baru lahir, tapi langsung dipegang sama dayang yang tangannya halus, langsung pakai kain yang halus, langsung dihangatin, langsung diwangiin, dan lain sebagainya. Nah, kontras sama yang tadi anak pengemis gitu. Nah. Jadi karena kama baik dia apa? Enggak cuma kama kelahiran sebagai pangeran aja, tapi juga masih banyak kama baiknya yang terus mengkondisikan dia banyak menikmati kesenangan indera, kenyamanan. Nah, jadi sepanjang hari, ya semua yang kita rasakan gitu. Punya istri yang baik, punya suami yang pengertian, punya anak yang bawel, atau punya anak yang nurut, semuanya kama baik ya, jangan salahin siapa-siapa. Ya. Kamu ini gara-gara nakal saya menderita, bukan ya. Nah, atau kamu karena sakit-sakitan saya itu miskin, enggak ya. Tapi semua itu enggak lepas dah dari kama buruk kita. Kama buruk kita sendiri, akhirnya kita punya anak, suami, istri, ya, harta yang cukup atau enggak. Oke, silakan kok. Vandami Bante. So, saya punya pertanyaan yang perihal permohon maaf. Karena sebelum meditasi saya selalu melakukan permohonan maaf. Karena samsara yang begitu panjang kita tidak tahu siapa yang kita bunuh, curi kan. Jadi saya cuma bayangkan aja kepada semua makhluk yang berhubungan dengan saya mohon maaf. Terima kasih. Walaupun saya tidak tahu dia menerima permohonan maaf, dan saya menyebarkan cinta kasih, semoga beliau semua berbahagia. Itu sangat. Karena sepertinya peace of mind aja. Jadi kita tidak tahu tiba-tiba di depan kita pas meditasi ada makhluk yang mungkin lahir karena kita tidak tahu kan. Jadi saya melakukan itu setiap sebelum meditasi. Sangat menurut Bante. Terima kasih. Iya, bagus juga sih ya. Karena kalau untuk biku ya, kita ada objek yang kita sebut sebagai objek utama, sama objek yang selalu bermanfaat, namanya sabataka kamatana. Nah kalau sabataka itu artinya misalnya kayak apa? Meta, ya, meta kamatana, buddha nusati, ya. Terus misalnya asubha, marana nusati, 4 ya. Nah, Bante sempat jelaskan juga ya di kamatana itu caturaraka namanya, 4 meditasi perlindungan, ya. Meditasi meta, meditasi Buddha, ya, kualitas Buddha, terus merenungin kematian sama merenungkan mayat, ya, asubha. Nah ini kenapa disebut sabataka, artinya selalu bermanfaat. Jadi kemana-mana ya, kalau biku zaman dulu ya, murid Buddha itu misalnya mau tinggal di hutan, mau tinggal di gua, ya, tempat-tempat seperti itu banyak ya makhluknya. Nah jadi kita harus ada meditasi perlindungan ini. Ya, jadi kalau di secara ortodoks meditasi disarankan adalah untuk selalu mengembangkan 4 ini dulu setiap kali kita mau meditasi di tempat yang baru. Ya, jadi supaya apa? Supaya harmonis sama makhluk-makhluk di sekitar itu katanya. Nah, supaya juga lancar meditasinya, nggak banyak gangguan. Ya. Nah, terlepas sebetulnya makhluk itu beneran ada atau enggak ya. Misalnya kayak ular, ya, gajah. Apa mereka ngerti kita ngomong apa? Apa kita mengerti waktu kita kirim meta ke mereka ya? Nah, tapi jangan anggap remeh. Nah, itu kayak apa? Sesuatu yang akan bermanfaat kalau kita kembangin. Jadi mungkin nggak kasat mata, nggak mungkin secara jelas dampaknya ya, tapi sebetulnya signifikan. Ya. Kebanyakan biku-biku zaman dulu begitu ya, kembangin meta, nggak tahu ada makhluk ya, nggak apa-apa, tapi kembangin meta. Artinya apa? Ya saya di sini bukan untuk ganggu siapa-siapa loh. Ya, semuanya semoga sehat dan bahagia ya, gitu. Nah, jadi kayak kok gitu kan udah minta maaf ya enggak apa-apa juga kan. Ya memang kadang-kadang ada makhluk kan
nggak tahu dari kehidupan lampau mungkin dendam sama kita kok. Ya. Jadi kayak zaman Buddha dulu juga ada, ya mau jadi biku, lagi cari jubah, lagi cari patak, ya, tabrak sama sapi yang dirasuki sama siluman. Karena apa? Dendam. Dulu pernah diperkosa katanya. Nah, jadi ya kita nggak pernah tahu, ya ancaman gangguan itu datang dari mana, ya nggak apa-apa kok, bagus aja gitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk malam ini ya, online. Misi Bante, ini ada pertanyaan lagi dari online, dari Fiona. Wandami Bante, saat mendengarkan Dhamma, bagaimana melakukan Dhamma Wicaya yang sesuai agar kilesa tidak muncul? Dan Bante, kesombongan yang belum dihancurkan, anagami, termasuk jenis yang seperti apa? Anumodana Bante. Jadi pertama, pada saat mendengar Dhamma. Kalau bisa, pada saat mendengar Dhamma itu ya dengerin aja. Berusaha memahami aja apa yang didengarkan. Jangan terlalu banyak investigasi juga. Ya. Nah sebetulnya kadang karena Bante kasih perumpamaan begini. Kadang-kadang ya waktu kita sekolah dulu ya, sebetulnya semua anak, misalnya satu kelas ada 30 anak, nah, belajar hal yang sama. Tapi ada anak tuh yang memang cuma memahami apa yang dijelaskan saja. Bukannya tidak paham ya, paham. Tapi yang dijelaskan aja yang paham. Nah tapi ada anak yang dia lebih tajam. Ya. Jadi, oh kalau begini, maka begitu. Jadi dia bisa tarik korelasinya lebih luas. Kayak, nah di Yoniso Manasikara juga Bante ada jelasinnya. Kita mungkin punya kebijaksanaan, tapi level kebijaksanaan kita berbeda. Sebetulnya penerangan cukup, tapi mata kita kan kemampuannya berbeda. Ya, siang hari ada orang bisa lihat mungkin cuma 100 meter. Ada yang jauh bisa lihat sampai jauh. Nah itu karena kemampuan apa? Matanya. Bukan karena nggak terang ya. Bukan, penerangannya sama. Jadi kadang-kadang sama-sama punya konsentrasi. Tapi waktu menembus, ya, yang satu bisa nembus sampai jauh, pahamnya dalam gitu. Yang satunya lagi enggak, cuma di momen itu aja dia paham. Ya sama 2 kali 2 artinya 4. Oh ya saya paham, 2 kali 2 artinya 4. Itu aja pahamnya. Tapi yang lain, kalau 2 kali 2 itu 4, berarti 4 kali 4, 16. Wah itu udah, dia kayak 2-3 level di depan ya. Dia bisa lihat itu. Nah itu karena perbedaan Dhamma Wicayanya. Nah tapi itu bagaimana, bisa dikembangkan nggak? Bisa berkembang. Tapi bukan berarti waktu kita dengar Dhamma itu kita investigasi gitu. Sibuk gitu ya. Nah kalau kita begitu juga ya sebetulnya kurang bagus. Menurut pengalaman Bante ya, kalau kita dengar ceramah ya, khususnya itu dari Bante-Bante yang punya pengalaman gitu ya, pengalaman belajarnya atau pengalaman berlatihnya atau pengalaman mengajarnya gitu ya. Nah itu kalau yang sudah pengalaman, itu setiap kata dia itu berharga. Ya nggak boleh miss. Zaman sekarang sih ada ini ya, recorder. Tapi kita dulu di PAOK ya, mana ada. Ya, kita cuma dengerin aja. Nah kadang-kadang muncul pertanyaan sih. Ya. Nggak apa-apa, kata kuncinya aja catat supaya nggak lupa mau tanya. Gitu. Tapi jangan sampai ketinggalan kata-kata berikutnya. Jadi kalau bisa jangan berpikir. Ya. Dengerin aja terus, dengerin. Oh maksud Bante gini. Berusaha pahami. Jangan asik mikir gitu. Asik mikir nanti mau nanya apa, atau kalau begini jadi begini ya, ngelantur sendiri gitu. Bante ngomong apa berikutnya udah nggak dengerin lagi. Ya? Nah itu kehilangan tuh. Karena apa? Kalian nggak tahu mungkin ya. Kalau Bante pernah berpisah dengan guru tuh rasanya seperti apa? Kita ya udah enak ya sama guru ini, kayaknya udah klop gitu ya. Guru ini udah ngerti. Tapi Bantenya ya namanya bukan milik pribadi ya enggak.
Jadi Bantenya pergi ngajar keluar misalnya. Keluar negeri 3 bulan kita ditinggal, suruh cari guru lain. Sedih loh rasanya. Kayaknya kita pertama udah ada harapan, terus ditinggal gitu. Nah jadi waktu itu Bante belajar sesuatu bahwa apa? Oh, Bante nggak bisa bergantung sama guru. Jadi kita harus benar-benar apa yang guru ajarkan itu yang kita serap. Guru nggak perfect, ya, nggak sempurna. Tapi yang bagus kita ambil, yang nggak bagus jangan kita ambil. Dengan demikian siapapun bisa jadi guru kita, ya. Jadi nggak usah sedih waktu guru pergi, ya. Nah jadi kadang ya, kapan kita ketemu lagi kita nggak tahu, ya. Guru yang bagus itu kadang ya seperti kelap-kelip dong, ya, muncul dan pergi. Jadi waktu kita bisa ada kesempatan dengar dhamma, oh kita dengar sepenuh hati, 100% di situ. Nah Dhamma Wicaya ini bisa dikembangin, ya. Nah gimana kembanginnya? Ini panjang, ya. Satu Dhammatok nanti. Bante pernah jelasin sih sebetulnya ya, tapi udah lama banget, mungkin 2017 kali. Nah itu tentang bagaimana ngembangin Dhamma Wicaya. Ya salah satunya banyak belajar, banyak diskusi sama orang bijaksana. Artinya apa? Pandangan orang bijaksana tuh gimana sih? Itu yang kadang, oh bisa juga ya dilihat dari sebelah sana gitu. Nah ternyata kita sadar, oh pandangan kita sempit juga ya. Ternyata nggak hanya hitam dan putih, tapi ternyata juga ada abu-abu gitu. Nah ternyata abu-abu juga bukannya berarti salah gitu ya. Cuma bisa dengan sudut pandang itu. Nah dengan demikian ya, pemahaman kita akan sesuatu akan berubah secara signifikan. Jadi kita nggak melihatnya hanya dari satu sisi aja yang selama ini kita kira itu ya yang seharusnya benar ya. Tapi ternyata, oh bisa juga ternyata lihat dari samping. Dan itu ada sudut pandang yang baru, pemahaman yang baru. Yang sering kita sudah lewati. Karena apa? Karena kita diskusi sama orang bijaksana. Nah nanti kemampuan ini, keterampilan ini, waktu kita dengerin atau berusaha memahami sesuatu ya, itu kayak otomatis keluar. Jadi kita selalu melihatnya nggak cuma dari depan aja, ya, tapi kita bisa juga memahami, oh iya dari sini juga bisa, dari sini juga bisa. Nah nanti kita banyak pemahaman yang baru. Nah pelan-pelan Dhamma Wicaya ini nggak bisa instan. Nggak bisa kayak dikasih tahu teorinya begini ya, terus tiba-tiba kita sudah bisa. Nggak. Nah itu perlu dipupuk ya, sama kayak semua keterampilan yang lainnya yang kita kembangkan secara perlahan. Ya. Nah tapi Bante saranin waktu dengar Dhamma jangan terlalu banyak investigasi. Berusaha aja serap dulu. Ya. Nah, kalau misalnya muncul pertanyaan, catat kata kuncinya, nanti baru ditanyakan. Oke, nah. Cukup dulu. Kita simpan untuk pertemuan berikutnya. Nah, oke. Untuk kesempatan kali ini, ya, sampai di sini dulu. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang sudah kita lakukan selama ini, dari berdana, menjalankan sila, bermeditasi, mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, ya, melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga yang telah meninggal, kepada teman-teman ya yang sudah meninggal. Semoga mereka bisa ikut berbahagia. Dan juga kita mau limpahkan semua jasa kebajikan ini kepada semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga semuanya hidup bahagia. Dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, nibbana. Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Etawata ca amhehi sambhakam punya sampada sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya
Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me punyam asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagam sabbasatanam bhajemi. Desa be me sama punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacayo hotu.